Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadana li hada linahtadiya lawla an hadana Allah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan yang sama-sama kita hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, ada Ibu Dr. Haja Eti Kurniati MPD, para rekan-rekan sekalian, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita dalam mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan yang semoga pada kesempatan hari ini selalu Allah beri kesehatan dan Allah beri kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada kehariban junjungan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya, pembawa peradaban jahiliyah hingga mahiriyah. Baik, langsung saja. Pada kesempatan hari ini saya selaku pemakalah bersama Bapak Ahmad Mursalihin dengan tema yang akan dibahas pada kesempatan sore hari ini, yaitu pendekatan guru, yaitu dengan motivasi belajar dan pengelolaan kelas. Oke. Sebagai latar belakang masalah dari pengambilan judul tersebut adalah motivasi memegang peran yang penting dalam proses belajar. Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Memberikan motivasi yang baik dan sesuai, maka anak dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang akan hendak dicapai dengan belajar tersebut. Juga pengelolaan kelas merupakan salah satu masalah yang rumit, dan guru menggunakan pengelolaan kelas untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien, serta memungkinkan mereka dapat belajar yang lebih baik. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu dengan motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi dan motivasi belajar. Adapun motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengarahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu, sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Juga motivasi itu adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Jadi motivasi ini sangat penting ya, dan harus bisa kita pahami apa kegunaan dan dampak yang dihasilkan dari motivasi tersebut. Adapun fungsi motivasi dalam belajar yaitu agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka diperlukan adanya motivasi. Perlu ditekankan bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. Ya. Antara lain salah satunya yaitu mendorong manusia untuk berbuat, ya, juga menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, juga menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu ciri-ciri motivasi. Adapun ciri-ciri motivasi sebagai berikut, yaitu tekun menghadapi tugas. Ya, apa yang dimaksud dengan tekun menghadapi tugas ini? Yaitu diharapkan siswa atau murid dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Jadi ciri-ciri orang termotivasi itu selalu berkeinginan yang kuat, bertekad kuat, tidak pantang mundur. Kemudian juga ulat menghadapi kesulitan, ya.
dalam arti tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai. Nah, itulah ciri orang yang termotivasi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, yaitu macam-macam masalah untuk orang dewasa, ya. Jadi ada apapun masalah yang dia dapat, yang dia hadapi, tidak mudah putus asa. Dia menunjukkan dirinya, mempercayai dirinya bahwasannya masalah tersebut bisa dia selesaikan secara sendiri. Kemudian lebih senang bekerja mandiri. Ya, orang yang termotivasi pastinya lebih senang bekerja sendiri dibandingkan harus dimotivasi atau dibantu oleh orang lain. Kemudian cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, artinya bukan bosan dengan tugas-tugas, ya. Jadi orang yang termotivasi ini bosan atau tidak menyukai dengan hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang aktif. Ya, jadi dia perlu adanya perubahan secara dinamis, ya, dari berbagai macam kegiatan atau tugas-tugas atau pembelajaran. Tidak hanya satu pembelajaran saja yang dia fokuskan. Juga dapat mempertahankan pendapatnya. Ya, orang yang termotivasi, ya, itu dia dapat mempertahankan pendapatnya secara utuh, tidak mudah goyah atau terkontaminasi dengan pendapat-pendapat orang lain. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang dia yakini itu. Jadi orang termotivasi, dia berpegang teguh, yakin secara sungguh-sungguh dengan apa yang dia yakini. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Ya, jadi senang mencari masalah-masalah yang ada untuk diteliti dan dikembangkan, ya, menjadi pengetahuan bagi dirinya, dan itu salah satu ciri-ciri termotivasi. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk motivasi, ya. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir. Ini motivasi ini tanpa dipelajari. Ya, sudah bawaan lahirnya, kadang orang tersebut tidak mudah putus asa. Juga yang ketiga, motif-motif yang dipelajari, maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Jadi dengan mempelajari, orang tersebut merasa termotivasi dari apa yang telah dipelajari. Juga motivasi jasmaniah dan rohaniah, yang termasuk motivasi jasmaniah seperti refleks, insting, otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motif rohaniah yaitu kemauan yang tinggi. Jadi kemauan yang tinggi atau hasrat yang tinggi itu yaitu terbangun dari motivasi atau motif rohaniah. Kemudian yang kelima adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Jadi secara otomatis intrinsik itu terbangun dalam diri seseorang tersebut. Itu motivasi secara intrinsik yang terbangun dalam diri sendiri. Adapun motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang aktif berfungsinya karena adanya dorongan, ya, karena adanya dorongan atau perangsang dari luar, ya, atau orang-orang yang disebut membutuhkan
konselor atau motivator. Nah, itu sebagai perangsangnya, ya, yang memberikan dorongan agar dia bisa lebih bangun atau termotivasi. Baik, selanjutnya unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar antaranya yaitu cita-cita atau aspirasi peserta didik. Cita-cita atau aspirasi peserta didik ini merupakan motivasi belajar yang tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat. Bahkan di kemudian hari cita-cita dalam kehidupan anak tersebut dari segi emansipasi, kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajarnya. Nah, itu merupakan dari cita-cita atau aspirasi peserta didik. Kemudian juga ada kemampuan siswa, ya. Kemampuan siswa ini merupakan keinginan seorang anak atau siswa yang perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Juga yang ketiga adalah kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik ini merupakan unsur yang sangat terpenting yang harus diperhatikan. Antaranya itu lingkungan siswa, ya, berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Ya, dengan kondisi lingkungan tersebut, ya, jika lingkungan tersebut aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat oleh anak tersebut atau peserta didik tersebut. Ya, juga ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Ya, di sini unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran yaitu siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Yang mana pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Dan yang terakhir yaitu upaya guru dalam membelajarkan siswa. Adapun guru adalah seorang pendidik yang profesional, tidak bisa dimiliki oleh setiap orang. Maka halayaknya ia bergaul setiap hari dengan puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa. Maka halayaknya lah guru sebagai tauladan yang baik, yang mana dalam istilah kata guru tersebut adalah ditugu dan ditiru. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu antaranya pertama lingkungan budaya, yang mana lingkungan budaya juga berpengaruh terhadap keberhasilan, ya, dalam semangat atau motivasi belajar anak tersebut. Juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat ataupun keluarganya juga itu sangat mempengaruhi, yaitu dalam budayanya. Kemudian yang kedua, keluarga. Keluarga ini berperan sangat penting terhadap semangat dan motivasi siswa tersebut. Ya. Juga sekolah. Sekolah juga merupakan tempat di mana mereka bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru, ya, dan bertemu dengan banyak orang. Nah, di situ juga merupakan tempat yang sangat strategis dalam pembentukan karakter atau termotivasinya seorang siswa. Atau yang terakhir yang mempengaruhi atau faktor mempengaruhi perkembangan motivasi yaitu siswa itu sendiri atau diri kita sendiri. Mungkin untuk selanjutnya pengelolaan kelas dilanjutkan oleh kepada Bapak Ahmad Solihin, dipersilakan. Terima kasih.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu pengertian pengolahan kelas. Ada beberapa poin, terus ruangan lingkup, ya ada 4 poin. Nah, pengolahan kelas dalam bahasa Inggris sering disebut dengan classroom management. Artinya di situ pengolahan manajemen. Pada umumnya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, serta penilaian. Sedangkan kelas mengandung pengertian sekelompok peserta didik yang melakukan kegiatan belajar bersama dan mendapatkan pembelajaran. Next. Ruang lingkup pengolahan kelas dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah pengolahan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Adapun hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam pengolahan kelas mencakup pengaturan dan perabot kelas serta pengaturan peserta didik dalam belajar. Pengaturan ruangan belajar dan perabotan kelas, salah satunya adalah meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pengolahan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik, yaitu interaksi peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang kedua, peserta didik dengan guru. Yang ketiga, lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang selama dan akhir pembelajaran. Next. Pengolahan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan sikap aktif khusus dalam belajar. Tujuan pengolahan kelas adalah menyediakan fasilitas-fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar sehingga siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, tercipta suasana sosial yang memberikan kepuasan kondisional siswa disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Nah, prinsip-prinsip dalam pengolahan kelas. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Yang kedua adalah tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, serta penanaman disiplin diri. Next. Nah, kesimpulan. Cukup itu isi makalah dari kita. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh rekan-rekan, jika ada yang kurang difahami atau kurang jelas dari apa yang telah kami paparkan, mohon koreksian dan kiranya bisa dibenahi. Dipersilahkan. Jadi kepada rekan-rekan, jika ingin ada pertanyaan, Ayo silakan dibuka pertanyaan. Ini Ibu dosen juga, beliau yang minta jam 14.30 tapi belum hadir ini ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang menambahkan atau mungkin ada kurang dari isi makalah atau memang kurang penjelasan atau memang ya apa gitu. Ya, diskusi aja bareng-bareng. Mudah-mudahan sih masih banyak kekurangan sehingga kita bisa belajar terus. Bertanya deh Pak Kiai. Iya deh. Pak Prof. Prof apa ini mah masih mahasiswa nih, sama-sama kita. Ya baik, hatur nuhun Pak.
Kiai Rifki dan Kiai Nur Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya, ini kan mungkin di sebagian tempat atau sebagian sekolahan masih masih agak marak yang fenomena tawuran itu. Ini kalau tawuran itu dikaitkan dengan motivasi itu gimana ya? Apa motivasinya terlalu tinggi sehingga tawuran atau nggak ada motivasi ini? Itu aja, hatur nuhun. Untuk meramaikan suasana aja nih. Atau pengalaman pribadi ya Prof ya. Meramaikan suasana aja nih, hatur nuhun. Silakan Bang Solihin mau langsung dijawab atau langsung dulu. Oke, terserah ini. Langsung jawab aja Pak, silakan. Kalau motivasi tawuran bukan motivasi itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus terhadap tawuran, yang pertama sebenarnya ketika kita masuk sekolah itu ini indikasi dari faktor manajemen kalau saya melihat ya. Kadang-kadang sekolah itu ya kayak saya lah, sekarang saya ngajar di STM luar biasa. Di kecamatan saya itu paling terkenal STM saya karena image di masyarakat itu udah pasti tawuran. Nah, kadang beda dengan saya ngajar di Alia dengan di STM. Ini pola pikir karakter sebenarnya, karakter pendidikan. Beda dengan saya ngajar di Alia sampai Salamon pun sungkem sebenarnya bahasa itu sama Pak Kiai. Tapi kalau di STM udah lain. Nah, jadi indikasinya sebenarnya bukan faktor tawuran sebenarnya motivasi tawuran, tapi ini sebenarnya pembentukan karakter di manajemen sekolah. Ya, yang tadi itu ciri-ciri motivasi itu kayak gimana? Yang pertama adalah ketika dia masuk sekolah itu, ini kan indikasinya banyak. Kalau orang masuk ke sekolah itu indikasinya banyak. Ada di bawah teman, ada juga faktor dari orang tua, ya, ada juga memang kemauan dia diri sendiri. Ketika dia kemauannya diri sendiri, dia akan memilih itu salah satu pilihan dia. Tapi ketika dia pilihan orang tua atau teman, ketika temannya nggak ada atau memang itu nggak sesuai, dia akan berontak. Maka disitulah gitu. Nah, jadi banyak faktor sehingga terjadinya tawuran itu salah satunya adalah faktor sekolah juga. Aturan, manajemennya. Kalau melihat saya seperti itu. Jadi awal pertama dia masuk itu dulu termotivasinya apa? Ya, tadi sudah dijelaskan apa motivasinya. Ya, salah satunya adalah itu mengejar cita-cita. Kalau memang dia niatnya pertama di sekolahan itu untuk mengejar cita-citanya pasti dia akan terbawa dengan suasana sebenarnya, dengan lingkungan. Tapi kalau ketika dia beda dengan hati nurani, maka dia akan berontak. Jadi intinya adalah ada di motivasi dia ketika sekolah. Gitu. Jadi yang pertama adalah pilihan. Itu aja. Mungkin ada penambahan dari Pak Riki Fauji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Kiai, hatur nuhun, itu bagus sekali penjelasannya. Cuman saya bingung kok tawuran itu identik dengan STM ya? Kenapa di SMA biasa atau di Aliyah tuh kurang ya? Di STM itu kenapa ya? Ada apanya gitu di STM? Itu aja. Oke. Kalau saya di perbandingan jelas ya, karena saya ngajar di STM dengan di Aliyah ya. Karena kalau Aliyah itu, mohon maaf ya, kalau guru di Aliyah kadang-kadang diomelin atau di ini itu kurang. Makanya saya metodenya adalah dengan Pak Kiai, didampingi dengan Pak Kiai. Karena Pak Kiai itu mohon maaf, karena mahabanya kali ya, kalau saya lihat ya secara itu mahabanya beda. Ketika kita dihadapkan dengan guru biasa, mungkin dia bisa seperti biasa omongannya, tapi ketika dihadapkan orang sosok Kiai, kadang-kadang dia beda. Karena tunduk gitu, karena mahabanya terlalu tinggi. Tapi kalau saya di STM, memang kalau di STM itu saya akui lah, prinsip awalnya sudah terindikasi bahwa dia sekolah itu ngarepinnya bukan ngarepin belajar, ijazah sebenarnya mah. Jadi yang penting gua lulus udah. Jadi pendidikan yang di STM itu agak-agak sulit kalau memang yang ada di tradisi-tradisi di sini ya, daerah-daerah Pantura itu agak-agak ribet. Karena mohon maaf, kalau saya belajar di pondok di Tasik,
itu masih menggunakan tradisional. Mungkin kondisi wilayah kali ya. Kalau di sana itu ketika sholat sampai dengan jamaah disiplin sampai diceburin di empang dengan rois, itu nggak marah, nggak berbentukan dengan HAM. Sampai kasus kemarin itu yang meledak gas sampai ada yang meninggal, orang tua nggak menuntut hak. Jadi kalau saya lihat itu tradisi, karena memang daerah sana daerah pegunungan. Kalau di Jabodetabek itu ketika kita sedikit aja udah bersinggungan dengan HAM. Nah, kadang kalau saya lihat mungkin faktor lingkungan juga ya, yang memang saat ini berkaitan berbenturan dengan yang namanya HAM. Memang di STM agak sulit, kita pendidikan karakternya agak bener-bener lah. Makanya di sini kalau sudah ngajar STM udah pastilah. Ngajar ke tempat yang lain udah gampang. Karakternya udah bener-bener kita pegang gitu. Harusnya itu dirubah, aja. Kiai. Hah? Namanya harusnya dirubah, jangan STM. Iya. Kan? Iya, kenapa kan tadi pertanyaan Pak Nuraga, kenapa STM gitu kan yang jadi idolanya tuh kan tawuran itu. Karena STM sebenarnya itu sekolah tawuran mulu. Iya. Iya, maka namanya harus diganti. Iya, sedangkan impak juga lain. Kalau impak, makanya kalau dia Alia kan impak iuran paksa gitu kan. Kalau SMA kan lain. Sebenarnya ya sama aja sih sebenarnya mah, tergantung manajemen sekolah sih. Cuman identik aja STM lah itu mah, karena STM kan rata-rata laki-laki gitu, perempuan jarang. Oke, yang lain? Nuhun Pak Kiai. Ngobrol aja ini malah. Bapak, mohon maaf. Anak Solihin, mohon izin Pak. Ya. Ibu Yanti dulu silakan. Bu Yanti dulu. Silakan Bu Yanti. Mohon izin ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Profesor. Ini saya cuma berbagi pengalaman aja ya Pak ya. Kan berarti lebih tahu. Ini kebetulan kan saya juga ngajar SMK ya. Kalau sekarang kan bahasanya SMK ya. Kalau dulu STM. Ini kebetulan saya ngajar di SMK Otomotif Pak, Teknik Kendaraan Ringan. Jadi otomatis siswanya semuanya laki-laki. Emang benar tadi dikatakan kalau identik dengan tawuran, emang benar sekali itu Pak. Soalnya saya juga merasakan sendiri. Jadi mungkin kalau di STM itu Pak, kalau tawuran kayak itu tuh sepertinya itu kayak harga diri, kebanggaan gitu Pak. Jadi kalau dia itu udah sebenarnya ininya ya, manajer untuk tawurannya itu dari kita sendiri sebenarnya, tuh dari anak-anak kita punya teman di sekolah A misalnya. Jadi kita kompromi itu, yuk kita ngadain tawuran nah gitu. Jadi acara apa gitu, ulang tahun kayak apa gitu. Jadi dirayakannya dengan tawuran biasanya emang. Sempat sampai ada yang terluka atau bahkan mungkin kehilangan nyawa ya kayak gitu. Jadi sempat saya tanya, kenapa kamu senang tawuran gitu ya? Bu, kan tawuran itu ini Bu, kita harus solidaritas Bu, kita punya harga diri Bu, kita membela harga diri sekolahan. Jadi yang terngiang di otak mereka itu sebenarnya sekolah itu ya mungkin tadi itu Pak, bukan yang utama kayaknya ya. Pertemanan yang kayak itu Pak. Terus tujuan utama mungkin dia masuk ke situ itu kan pengaruh dari mereka, teman-teman mereka juga. Jadi sebenarnya promosi dari yang terkenal malah anak-anak yang kalau bisa dibilang bad boy ya Pak ya. Kalau yang pintar yang pintar itu nggak terkenal, yang terkenal itu malah yang ya maaf ya dalam tanda kutip itu yang mungkin anak baru, mungkin batunya sebenarnya belum terlalu banget ya. Kalau udah tawuran kan udah kriminal ini ya. Jadi di situ Pak, jadi ada rasa mereka itu untuk cari identitas diri. Kalau tawuran itu merupakan kebangsaan diri. Jadi ya memang harus tugasnya khususnya guru-guru mereka untuk meluruskan. Jadi di situ Pak, mungkin dari lingkungan pertama kali ya, lingkungan pertemanan, lingkungan sosial. Kalau sekolahan di tempat saya juga sudah dari manajemen mah insya Allah lah kita juga sudah ketat lah intinya, ada peraturan. Cuma ya tadi itu Pak, anak-anaknya sendiri Pak. Di samping mungkin pengaruh dari lingkungan keluarga juga, mereka mungkin ada sebagian yang mungkin anak-anak dari
anak-anak yang kurang perhatian lah intinya. Jadi dia mencari perhatian di luar dari jalur-jalur ataupun aturan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu dosen. Alhamdulillah Bu dosen sudah bersama kita nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, maklum Mama. Walaupun telat, saya mau ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Taqabbalallah Bunda. Wa minna wa minkum. Ya Punta. Mohon maaf, ayo lanjut. Ya Pak. Jadi sedikit saya simpulkan dari diskusi tadi ya tentang maraknya atau faktor yang mempengaruhi adanya tawuran tersebut ya, bukannya termotivasi dalam motivasi yang baik ya, intinya motivasi belajar dan motivasi pengembangan diri ini saling berkaitan dengan adanya pengelolaan kelas ya. Jika pengelolaan siswa termotivasi, maka pengelolaan kelas pun harus lebih baik ya, agar tidak salah arah dalam termotivasinya siswa tersebut. Jadi tidak tampak acuh tak acuh. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lain. Mohon izin boleh bertanya sedikit Pak. minta penjelasan. Pak Hasan. Ya. Untuk pemateri Pak Arifin dan Pak Rifki Fauzi, mohon izin ya. Jadi kedengeran suaranya? Soalnya agak Pak, berisik. jelas. Pak Solihin Pak materinya. Solihin tarawihnya. Di unmute dulu Pak Solihin. Ya, jadi kalau melihat judulnya yaitu motivasi belajar dan pengelolaan kelas. Nah, di sini motivasi belajar ini pasti akan diperuntukkan untuk siswanya, peserta didiknya seperti itu. Kalau melihat dari materi yang disampaikan tadi. Nah, di sini pengelolaan kelas sebenarnya dua kata dalam satu judul ini saling berkaitan. Ketika pengelolaan kelas yang dilakukan oleh pendidik atau guru itu bagus, pasti motivasi belajar akan muncul seperti itu kan. Nah, sedangkan materi yang disampaikan tadi saya belum nemu kiat-kiat atau langkah-langkah apa yang membuat bisa menimbulkan motivasi dalam belajar gitu yang dilakukan oleh seorang guru. Apakah kiat-kiat atau langkah-langkah yang dilakukan oleh guru supaya bisa memunculkan motivasi belajar bagi siswa semua, itu yang poin kelima tadi, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, apakah itu? Atau mungkin ada yang lainnya. Jadi kalau tadi disebutkan dalam unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, yang poin 6 ada upaya guru dalam pembelajaran siswa. Upaya guru dalam pembelajaran siswa, tapi di situ tidak dijelaskan upaya guru itu apa aja untuk memunculkan motivasi peserta didik. Ya, karena dalam satu judul, ya silakan Pak. Ya mungkin tadi kurang dijelaskan ya secara terperinci masalah motivasi belajar itu bagaimana kiat-kiatnya ya, atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru ya, dan apa contoh-contohnya yang harus dilakukan guru dalam motivasi belajar ya. Jika dilihat dalam makalah yang tadi saya share mungkin di halaman 5, ada beberapa bentuk atau cara yang dilakukan guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa di sekolah, antara lain yaitu seperti memberi angka atau nilai ya, yang mana angka ini sebagai simbol dari nilai kegiatan siswa ya. Jika siswa mendapatkan nilai kecil, dia termotivasi ingin terus mendapatkan nilai lebih baik lagi, ataupun yang mendapatkan nilai baik, dia termotivasi harus mempertahankan atau membuat lebih baik lagi. Juga bisa dengan cara memberi hadiah ya, yaitu dengan hadiah apapun yang diberikan ya, istilahnya memberikan hadiah pulpen kepada murid sebagai penghargaan telah
menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itu juga salah satu motivasi. Untuk yang lainnya, ya, ada teman yang bisa menjawab mendapatkan hadiah, ya, yang lainnya pun termotivasi ingin mendapatkan. Nah, juga saingan atau kompetisi. Ya. Nah, saingan dan kompetisi ini juga merupakan salah satu langkah atau kiat-kiat yang harus dilakukan, ya, dalam memotivasi siswa. Ya, jadi jika sudah saling bersaing ya, antara individu dengan individu yang lain atau kelompok yang lain, maka dapat meningkatkan motivasi belajar ya siswa-siswa yang lainnya gitu. Juga memberikan ulangan atau tes ya, kuesioner, menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, juga mengetahui hasil pujian ya. Hukuman pun di sini termasuk motivasi. Nah, namun hukuman ini sebagai bentuk motivasi yang negatif. Tapi kalau diberikan secara bijak, ya, dapat menjadi alat motivasi yang baik. Ya, hukuman ini juga minat, tujuan yang diikuti. Nah, itu mungkin itu yang bisa sepengetahuan saya yang bisa saya sampaikan. Kurangnya tolong ditambahkan pada Bapak Ahmad Nursolihin. Silahkan. Di unmute, Pak. Bapak masih unmute, Pak Solihin. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah mungkin itu lebih detailnya saya hanya menyampaikan beberapa saja. Mungkin pengaruhnya kepada siswa adalah salah satunya yaitu kita ngasih reward kepada siswa yang berprestasi sehingga memancing siswa-siswa yang lainnya. Yang kedua, bagaimana kita memberikan motivasi secara visual kepada orang-orang yang sukses sehingga cita-citanya menjadi harapan ke depan. Terus tadi dikasih dengan bentuk apresiasi dalam bentuk hukuman. Sebenarnya bahasanya itu adalah memberikan motivasi dalam bentuk segala apapun yang sehingga dia bisa mengejar cita-cita yang apa yang dia harapkan. Tadi mungkin udah disebutkan oleh Pak Rifki poin-poinnya, mungkin secara penjabarannya bisa dibaca lah di halaman 5. Itu salah satunya adalah memberikan hadiah seperti piala. Nah, itu kan salah satu bentuk motivasi yang memang sudah nilainya tinggi, jangan sampai rendah. Nah, itu pun salah satu ada kebanggaan diri sebenarnya, Mas. Ada kebanggaan diri ketika orang tua juga bangga, anak juga bangga. Itu aja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Solihin. Udah jelas jawabannya, insya Allah nanti saya baca sendiri di halaman 5 ya. Tapi kalau kita ambil contoh kasus ini Pak, mohon maaf nih nambahin sedikit nih. Kalau kita ambil contoh kasus, itu kan motivasi seperti itu udah hal yang biasa dilakukan. Tapi kalau kita ambil contoh kasus, ada seorang siswa yang kalau kita sebagai guru, kita mau disiplin, dia nggak akan bisa naik kelas gitu kan. Karena posisinya peserta didik itu udah hopeless, udah nggak punya harapan, istilahnya ya ngalir gitu aja. Nah, itu untuk menumbuhkan semangat lagi, memotivasinya seperti apa, Pak? Pak Solihin. Bagaimana coba lagi, Pak? Bagaimana memotivasi ya murid yang mendapatkan ya sebagai tidak tinggal kelas gitu ya Pak Hasan ya. Bagaimana cara membangkitkan motivasi belajarnya lagi? Ini Pak, kalau motivasi seperti tadi kan emang kayaknya udah biasa dilakukan oleh seorang guru dan untuk menumbuhkan semangat siswa. Tapi contoh kasus kalau seumpama ada siswa yang dia emang benar-benar udah hopeless, udah nggak punya harapan lagi, istilahnya ya belajar ya mengalir aja. Kalau sebagai guru, kalau kita mau disiplin ketat dengan
standar-standar, dia nggak akan bisa naik kelas gitu kan. Jadi untuk menumbuhkan semangat orang yang seperti itu seperti apa gitu Pak? Oke. Ya, silakan Pak Arifin, siapkan dulu jawabannya. Ya, silakan boleh buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Halo. Sambil nunggu jawaban Pak Arifin. Sambil menunggu jawaban Pak Arifin. Bukan Pak Arifin, Bunda, apa makalahnya? Nur Solihin. Mohon izin, mohon izin. Oh, Pak Arifin. Mohon izin. Kembar kali kembar. Ibu dosen, mohon izin. Ya. Izin ini izin hadir. Sambil Pak Nur Solihin menyiapkan jawaban. Pengelolaan kelas. Mungkin gini ya. Ya, ini jawabannya nih. Jawabannya Bukan. sebagai pengelolaan kelas, intinya Siapa dulu ini? kedengar nggak? Kedengeran. Kedengar nggak nih? Dengeran. Oh, Lanjut, kedengaran. Pak Arifin. Aduh. Lanjut. Ya. Ini lagi ya. Jadi dalam pengelolaan kelas saya lihat di sekolah, contohlah di sekolah tempat saya, itu banyak di antara Bapak Ibu guru, banyak yang tidak menguasai pengelolaan kelasnya kurang. Intinya dalam pengelolaan kelas itu adalah bahwa apabila di antara seorang pendidik masuk ke dalam kelas, anak tidak perlu diperintahkan lagi untuk masuk. Sudah dengar dia mau masuk aja, ada jam dia masuk. Saat guru itu masuk, dia sebut, bahkan antusias. Bahkan kalau guru itu tidak masuk, cari kemana guru itu. Menguasai kelas. Kemudian pada saat anak siswa begitu itulah. Nah, disitulah akan muncul kelas. Sementara yang saya lihat, kalau saya setiap saat, mungkin setiap 1 bulan melihat, oh ternyata yang tidak memperhatikan. Kelas. Karena kalau metode itu bebaslah, terserah. Yang penting guru itu bisa oleh siswa. Maka itulah di situ memiliki kepribadian yang anak. Suaranya terputus-putus ya? Iya. Memberikan Ibu dosen nggak bisa dengar kita. Nah? Paham loh anak itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kedengaran. Oke. Nggak bisa dengar ya? Ya. Kedengaran berarti jelek ini headsetnya kali ya? Ya. Ini masih di bandara masalahnya nih, di bandara. Masih di bandara. Bandara mana itu? Oh, Ya. itu deh. Ya mungkin itu saja kali, kalau nggak kedengaran ya. Kuala. Ya, Pak Arifin, terima kasih. Terima kasih, hati-hati di jalan. Nih teman-teman ya, pengalaman. Mungkin di sini semuanya guru pendidikan agama Islam. Ya, mungkin ada beberapa orang yang belum pernah menjadi guru. Alangkah indah dan enaknya menjadi guru. Nikmatnya luar biasa. Karena apa? Kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi kita juga akhlak tanggung jawab kita gitu. Saya ada beberapa guru nih kasus, setiap saya datang ke sekolah, alhamdulillah saya itu mengawasi guru agama SMA sekota Tangerang. Setiap saya datang ke sekolah mau visitasi, saya tanya RPP-nya mana, administrasi kelasnya mana. Jawabannya klasik, oh belum di print, ketinggalan di rumah. Yang lalu saya bilang tanya, itu saya lihat metode mengajar menggunakan metode yang membuat anak itu bosan. Cobalah guru agama, kita buat pembelajaran itu
yang menarik. Jangan kalah dengan guru fisika, jangan kalah dengan guru biologi. Mereka tuh berlomba-lomba membuat media pembelajaran yang membuat menarik anak. Jangan sampai anak itu cuma ditebak-tebak. Paling Bapak guru ini menjelaskan, paling Bapak guru ini tentang ini. Nah itu, buatlah mereka tuh penasaran. Besok guru agama ini mau ngajar apa? Gitu. Besok Pak Mardiansyah menyampaikan seperti, buatlah anak itu penasaran. Buatlah guru itu yang dinanti-nantikan oleh siswanya. Jangan guru agama nggak datang. Ada dari piket, hari ini guru agama tidak datang. Jawab anak apa? Asik, bu guru nggak datang. Karena apa? Itulah menjadi guru yang tidak diharapkan di kelas. Sedihnya gitu ya. Cobalah buat mereka penasaran, cobalah buat metode pembelajaran. Saya pernah ngajar di STM. Begitu saya masuk, itu cuman ada 3 orang di kelas. Itu pun tidur, ada kakak yang meja. Sekolah itu jangan kaget. Sekolah ini mah 2-3. 2-3 apa Pak? Masuk jam 2, jam 3 pulang. Apalagi hari Jumat, itu mau tawuran. Dulu, itu kan ada tuh di Simone itu. Di mana itu? Di mana? Tapi saya berusaha bagaimana caranya agar mereka itu ketika meninggalkan pelajaran agama, itu merasa rugi. Gitu. Tapi bagi, itu contoh siswa STM ya, kalau dia udah care sama gurunya, kita biasanya. Karena apa? Mereka itu rasa sih gitu. Itu ya diantaranya. Jadi kebanyakan guru-guru ini diantaranya ya yang saya tahu di guru PAI menggunakan metode model pembelajaran yang sudah yang sudah tidak harus membosankan. Ya. Cobalah buat media pembelajaran yang menarik. Sekarang tinggal nyari di YouTube. Makanya kita kemarin mengadakan lomba membuat media pembelajaran. Ya, ini insya Allah nih saya juga di S1 nanti mau lomba membuat media pembelajaran PAI, gitu kan? Seperti mengajarkan bab haji. Guru menjelaskan bab haji. Saya pernah mau berangkat haji? Belum. Ini tahun 3 kali nggak sombong. Mau saya jawab lagi. Saya hidup di zaman para sejarah. Bersejarah, tapi mereka kan itu. Makanya kita jangan sampai kalah yang seperti itu. Ya. Kenapa terjadinya tawuran? Dari jam pertama ke jam berikutnya itu jedanya terlalu lama. Nah, disitulah kesempatan siswa untuk ya saling berawal dari bercanda, kan? Akhirnya terjadi gesekan. Itulah makanya dari jam berikutnya pergantian jam itu jangan terlalu lama kosongnya. Gitu. Itu ya. Apalagi saya pernah ngajar di SMA itu. 16 tahun, ada anak jalan, itu ada tong sampah terbalik, diloncat gitu ya. Saya bilang, sini, betulin, masa tong sampah gitu didiamkan aja, betulin. Dibetulkan, kan. Kamu siapa namanya? Hamba Allah Bu, sambil lari. Anak tuh. Makanya disitulah guru kebanyakan tidak mengenal siswa. Pertama harus kita kenal dulu. Saya pernah belajar dengan Arif Rahman Hakim. Hari pertama profesor ngajar itu sudah hafal nama-nama kita. Dia sebutkan satu-satu. Saya bilang, ini hari pertama ngajar kok udah pada kenal. Nah itulah itu ada kedekatan. Jadi anak mau meninggalkan kelas itu motivasinya. Jadi anak itu dikenal oleh guru. Kita kenal guru karena bangganya. Jangan itu siswa disuruh ke warung aja, langsung hapus papan. Seolah-olah guru ini kenal saya yang disuruh, saya yang paling itu. Jangan sampai mau lulus guru sama murid itu nggak kenal. Si itu, kamu. Waduh, pantang itu. Ya, Pak Arifin udah berapa tahun ngajar? Kenal nggak satu-satu siswa? Aduh, kenal semua satu sekolah. Terutama yang perempuan. Kenal semua. Ya. Kenal Jadi, ngasih nilai begini, yang cakep 8, yang ini 6, yang biasa 7. Wah, Pak Sony itu mah kerjaannya. Pak Sony. Satu lagi ya, kalau kita memberikan tugas kepada siswa, dibaca, dipelajari, jangan sampai siswa kan udah berkorban. Mahasiswa ini udah berkorban nih membuat UTS, baca gitu. Ya, ini mah jangan
Tugas siswa udah di kolong meja, di atas, udah ke meja tetangga, nggak pernah dibaca. Itu rewardnya itu nggak usah beli pulpen. Emang gajinya berapa? Habis pakai beli pulpen. Ya, gaji nggak seberapa. Ya, tidak perlu benda. Nilai kerja siswa itu dibaca, dihargai, subhanallah, alangkah baganya. Dikenal. Saya tadi dipanggil Pak Guru. Waduh, Bu gurunya kenal saya. Besok dia pesan orang tuanya, Ibu, aku besok bangunkan pagi-pagi. Besok ada pelajaran agama. Waduh, tumben nih. Sekarang gurunya guru baru, master lagi. Lulusan mana? UMT. Waduh, itu ya. Itu kan hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Kalau mau ngomel, ntar dulu. Begitu masuk, sapa dulu siswa. Assalamualaikum. Ucapkan yang enak-enak dulu. Padahal mau marah nih. Pasti nggak dengar. Jangan lupa, begitu masuk, senyum simetris. 3 ke kanan, 3 ke kiri. Tahan 5 detik. Senyumin aja dulu. Subhanallah. Ya. Ini bagaimana kita mau care sama guru. Udah datang manyun aja. Pasti dia mau ngomel. Yang nggak ngerjakan tugas, tanya dulu. Kenapa? Ya, nggak tahu dia di rumahnya juga nggak bisa mengerjakan tugas karena apa? Tidur di situ, makan di situ, maklum rumahnya kontrakan, anaknya 5, ya jadi seperti itu. Jadi tanya kenapa tidak mengerjakan PR? Nanti kan anak ada alasan tuh bla bla bla. Oh, berarti ke depannya anak ini jangan lagi diberikan PR karena di rumahnya tidak kondusif. Jadi seperti itu hal-hal yang sepele gitu ya. Nah, juga kelas itu jangan dari awal tahun masuk sampai mau ujian setahun itu duduk nggak berubah. Di situ-situ melulu itu aja temannya. Layaknya berapa? Rubah 3 bulan sekali tempat duduk, diganti, ntar modelnya ntar setengah lingkaran. Ya modelnya ntar tebak-tebakan. Jangan selalu di kelas, kali-kali di luar kelas, di lapangan, di taman. Untuk menjelaskan tentang sifat wajib sifat bahwa Allah itu ada, nggak perlu kita capek, bawa aja keluar, suruh tidur di lapangan, tidur, pejamkan mata, apa yang kamu lihat? Nggak lihat loh, ya iya merem, nah gitu kan, coba buka matanya, apa yang kamu lihat? Oh, anak-anak tuh ada burung, ada apa? Nah baru di situ kita jelaskan, burung itu berterbangan, itulah kekuasaan Allah. Itu jadi semacam gitu. Kalau di kelas melulu bosen, udah duduknya dari awal sampai akhir pojok melulu, lama-lama matanya jileng, salahin tuh Pak Guru. Nah, jadi seminggu 2 minggu sekali suasana kelas ganti, ketua kelas ganti, itu kan semangat gitu. Ya itu dari saya. Maaf tadi telat. Kondangan ya. Mardiansa minta kue. Ada 5 menit lagi. Mari pada rekan-rekan, masih ada yang ditanyakan. Silakan. ICCP. Bu dosen. Disimpulkan mungkin Pak. Ada nggak Pak? Oh, silakan disimpulkan. Bu dosen, itu Pak Mat Sony udah gagah banget itu kalau ngajar nanti itu sama muridnya. Masya Allah. Bagi kelas ini kalau yang mau offline sekali-kali ketemu kapan ya direncanakan ya. Kecuali yang dari Kuwait dan Kuala Lumpur nih. Biarin ya nanti kita di sini Hasan Rifki dari sana. Jangan sampai begini, sebentar lagi kan udah mengajukan judul nih. Masih jam 1 ya. Sebentar lagi semester 2, 3 udah mengajukan, sibuk aja judul. Masa belum pernah ke kampus? Ya, direncanakan. Silakan yang mau offline nanti kita janjian kapan. Oke. Ya, Bu, offline, Bu. Ya, offline. Boleh di Starbucks, boleh. Pak Arifin tunjukin mukanya. Biar Pak Rifki pengen cepet pulang. Baik, disimpulkan ya. Jadi motivasi memegang peranan yang penting dalam proses belajar.
Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anak akan timbul dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik. Juga seorang guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga semua kualitas dari dalam diri anak-anak didiknya akan terbuka. Juga pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri secara umum. Tujuannya pengelolaan kelas adalah penyedia fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.